Selamat malam. Di sini kami akan menjelaskan presentasi kami dengan tema global warming. Dalam presentasi kali ini akan dijelaskan poin-poin terkait dengan global warming, antara lain yaitu apa itu global warming, bagaimana penyebab pemanasan global dan buktinya, apa dampak pemanasan global terhadap lingkungan, bagaimana dampak pemanasan global terhadap kesehatan, bagaimana munculnya pemanasan global, dan bagaimana terjadinya pemanasan global, serta upaya apa untuk mengurangi global warming itu sendiri. Global warming adalah proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, dan peningkatan suhu permukaan bumi ini dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari yang menuju atmosfer bumi. Kemudian, sebagian sinar ini berubah menjadi energi panas matahari, energi panas maksud saya, dalam bentuk sinar inframerah, diserap oleh udara dan permukaan bumi. Sebagian sinar inframerah dipantulkan kembali ke atmosfer dan ditangkap oleh gas-gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Dampak pemanasan global ini juga menurunkan kualitas hidup manusia. Lalu bagaimana penyebab global warming itu sendiri? Penyebab dari global warming antara lain ada satu, proses efek rumah kaca. Efek rumah kaca bisa menjadi penyebab pemanasan global. Hal ini disebabkan karena panas yang dipantulkan ke bumi terperangkap. Utamanya terperangkap oleh gas-gas di lapisan atmosfer. Akibatnya lagi, gas ini justru berhenti dan tidak dapat diteruskan keluar angkasa. Hal ini kemudian membuat panas matahari dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nomor 2, transportasi. Pemakaian bahan bakar kendaraan yang mana menghasilkan karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini pada akhirnya akan menangkap cahaya panas, namun sayangnya cahaya panas ini tidak dapat disalurkan keluar angkasa. Ketiga adalah industrial pollution. Kenaikan suhu secara masif menghasilkan panas yang berkelanjutan. Gas dari industri ini akan menyebabkan pencemaran udara, terutama karena asap pabriknya yang berlebihan dan tak tertampung dengan benar. Ada gas karbon dioksida, karbon monoksida, gas metana, dan lain sebagainya. Kadar karbon yang dihasilkan akibat kegiatan industri yaitu sebesar 412 bagian per juta dalam 150 tahun terakhir. Gas karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang telah menyebabkan peningkatan suhu bumi meningkat selama 50 tahun terakhir. Keempat adalah penggundulan hutan. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran area untuk industri dan tempat tinggal juga menyebabkan efek rumah kaca. Yang kelima adalah gas metana. Gas metana berasal dari bahan-bahan organik, terutama terkait hasil pemecahan bakteri pada pertanian, perkebunan, dan peternakan. Semakin tinggi produksi hewan ternak, maka gas metana akan menjadi salah satu pemicu utamanya. Maka yang akan dilepaskan ke bumi juga akan semakin meningkat. Berikut adalah ilustrasi efek balik penyebab pemanasan global dari efek rumah kaca. Di ilustrasi ini digambarkan adanya uap air yang muncul dari penguapan berbagai sumber air seperti air laut, danau. Meningkatnya jumlah uap air ini sebenarnya merupakan siklus yang terus berputar dari meningkatnya suhu bumi akibat efek rumah kaca. Saat suhu bumi meningkat, maka penguapan akan terjadi juga semakin tinggi dan uap airnya bisa menjadi gas rumah kaca. Berikut adalah video time-lapse. Bisa kita lihat time-lapse ini memperlihatkan bagaimana iklim dan lingkungan bumi berubah selama 30-an tahun. Hasilnya cukup mencengangkan. Perubahan permukaan bumi dari tahun ke tahun ternyata dinilai semakin buruk. Bahkan beberapa area di Afrika, Asia, serta Amerika Selatan, contohnya, yang awalnya area-area tersebut didominasi permukaan warna hijau untuk hutan, kemudian berubah perlahan menjadi coklat akibat penggundulan hutan yang masif. Adapun beberapa area seperti Antartika dan air laut, Kutub Utara, juga mulai mencair akibat pemanasan global.
Bahkan di Laut Barents pun yang berada di Samudra Arktik juga mengalami titik krisis. Iklimnya disebut berubah dari Arktik menjadi Atlantik seiring semakin meningkatnya suhu perairan tersebut. Padahal Laut Barents sendiri sudah mengalami iklim Arktik sejak 12.000 tahun yang lalu, dan itu merupakan akhir dari zaman es di bumi. Saat semakin banyak lapisan yang bercampur, maka permukaan air laut akan semakin hangat. Para peneliti memperkirakan bahwa Laut Barents akan benar-benar menjadi bagian dari Samudra Atlantik dalam kurang dari 10 tahun. Menghangatnya air laut saat ini menjadi penyebab utama dari meningkatnya permukaan air laut. Para peneliti pun menghimbau untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk menghindari bahaya perubahan iklim yang lebih parah. Saat ini, jika suhu bumi bertambah 2 derajat Celcius setelah masa pra-industrial, maka rata-rata permukaan air laut akan bertambah lebih dari 2 kaki atau sekitar 60 cm. Hal tersebut bisa membuat 32-80 juta jiwa menjadi korban dari banjir air laut atau yang biasa dengan kita sebut ROB. Dampak global warming pada kesehatan. Meningkatnya kasus malaria juga terpengaruh dari perubahan iklim. Perubahan suhu juga mempengaruhi banyak meningkatnya spesies-spesies seperti nyamuk Anopheles semakin berkembang. Dalam studi tentang penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, binatang ini dilaporkan telah menginfeksi sekitar 220 juta orang per tahun. Para peneliti Inggris dan Amerika Serikat menemukan fakta bahwa dalam kondisi hangat, nyamuk malaria merayap ke tempat yang lebih tinggi dan kembali ke tempat yang lebih rendah ketika suhu dingin. Hal ini menunjukkan bahwa pemanasan global progresif membuat nyamuk malaria menyebar ke daerah-daerah ketinggian baru. Dan karena orang-orang yang tinggal di daerah ini tidak memiliki kekebalan protektif dan tidak terbiasa terkena malaria, maka mereka akan sangat rentan terhadap penyakit ini. Dan pada banyak kasus mereka akan menderita lebih parah dan lebih fatal. Menurut data organisasi WHO, malaria menginfeksi sekitar 219 juta orang pada tahun 2010 dan menewaskan sekitar 660.000 dari mereka. Sebagian besar tinggal di sub-Sahara Afrika. Telah diramalkan juga sebelumnya bahwa malaria sebagai penyakit yang bisa sangat sensitif terhadap perubahan iklim. Malaria pada tahun 2010 di Afrika berkembang dengan sangat cepat. Hal ini dipengaruhi oleh suhu yang meningkat rata-rata sekitar 1-3,5 derajat Celcius dan akan meningkatkan jumlah vektor zoonosis dan transmisi penyakitnya. Genangan air, sanitasi air yang buruk di sana juga menyebabkan banyak genangan yang berguna untuk proses bertelurnya mereka. Suhu yang sangat berpengaruh panjang pendeknya siklus atau masa inkubasi intrinsik. Makin tinggi suhu, makin pendek masa inkubasi. Begitu juga sebaliknya, siklus hidup nyamuk makin pendek, populasi gampang meledak dan penularan semakin cepat. Dampak pemanasan global terhadap lingkungan itu bukanlah mitos. Dampak-dampak tersebut telah terjadi, mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, baik di maupun tidak. Berbagai akibat pemanasan global bersifat negatif dan kontraproduktif terhadap manusia, beserta keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Walaupun ada beberapa jenis yang diuntungkan akibat dari pemanasan global itu sendiri, tapi hanya ada sebagian kecil saja. Berikut dampak-dampaknya, antara lain yang sering kita dengar adalah mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, perubahan musim sulit diprediksi, punahnya berbagai flora fauna, mengancamnya kerusakan terumbu karang, berubahnya habitat, kemungkinan terjadinya perubahan terhadap resistensi kehidupan larva.
Terjadinya pemanasan global juga terjadi karena aktivitas manusia yang kurang terkontrol, seperti penggunaan listrik yang boros, penggunaan kertas, penggunaan air minum dalam kemasan, jumlah sampah organik yang dihasilkan, serta penggunaan kendaraan bermotor yang sangat banyak. Aktivitas-aktivitas ini akan menghasilkan energi panas yang tidak dapat dipantul. Sejumlah pakar dan ahli lingkungan berpendapat bahwa sebagian besar dampak yang terjadi akibat pemanasan global adalah ulah manusia itu sendiri. Angka penyumbang terbesar yang pertama yang terjadi penyebab pemanasan global oleh campur tangan manusia adalah penggunaan listrik yang berlebihan. Berbagai aktivitas manusia secara langsung menggunakan listrik seperti menghidupkan lampu di siang hari, mengisi baterai gadget, menghidupkan AC, TV, hairdryer secara bersamaan merupakan kegiatan yang dapat menyumbang pemanasan global terbanyak di bumi. Hal ini dikarenakan kelangsungan energi listrik yang kita alami semakin tipis. Penggunaan kertas juga berpengaruh karena kertas berasal dari pohon-pohon yang mengakibatkan pengundulan hutan. Ketiga, penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Hal inilah yang saat ini menjadi permasalahan dikarenakan semakin menurunnya kualitas udara yang ada di bumi akibat polutan kendaraan berbahan bakar fosil. Penggunaan air minum dalam kemasan. Penggunaan air minum dalam kemasan akan menghasilkan limbah plastik yang sangat terurai secara alami oleh alam. Proses penguraian plastik akan mengeluarkan gas metana dan etilena pada saat terkena sinar matahari secara langsung. Gas tersebut mengakibatkan kerusakan pada lapisan ozon dan menyebabkan perubahan iklim di bumi. Berikutnya adalah jumlah sampah organik yang dihasilkan. Lalu bagaimana upaya kita untuk mengurangi laju pemanasan global warming? Sebenarnya sudah ada beberapa gerakan dan kebijakan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Namun, gerakan dan kebijakan yang sedang dilakukan atau sedang direncanakan tersebut dirasa belum mengatasi pemanasan global secara efektif. Tidak efektifnya gerakan atau kebijakan yang ada diyakini saat ini hanya segelintir orang yang melakukan gerakan itu saja, sementara yang lain tidak memperdulikan untuk mencegah pemanasan global. Nah, untuk itu sebaiknya yang kita lakukan adalah mengurangi pembakaran sampah, karena pembakaran sampah itu sendiri menghasilkan karbon monoksida dan sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Karbon monoksida yang terhirup akan masuk ke dalam paru-paru dan mengikat hemoglobin sel darah. Akibatnya, hemoglobin yang semestinya mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh akan terganggu. Tubuh yang kekurangan oksigen akan menyebabkan kematian. Kedua, mengurangi pembakaran hutan. Hutan merupakan elemen yang sangat penting bagi kelestarian dunia, karena salah satu fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia sekaligus penyeimbang ekosistem. Hutan, terutama jenis hutan yang belum terjamah manusia, memiliki keseimbangan ekosistem yang sangat baik, sehingga banyak hewan dan tumbuhan yang hidup dan bertahan dari pengaruh lingkungan luar. Ketiga, memulai pembuatan pupuk kompos. Meski proses pengomposan masih menghasilkan gas rumah kaca, namun proses ini tetap jalan terbaik mengolah material organik dibandingkan dengan sistem landfill. Di lain pihak, sistem landfill terjadi karena anaerob, sehingga material organik terdegradasi oleh bakteri tanpa kehadiran oksigen membentuk metana. Studi lebih lanjut membuktikan bahwa pengomposan tetap proses akan lebih baik terhadap pemanasan global dibandingkan proses pembakaran bahan organik. Jadi sekian dulu presentasi kita kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Jika ada pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar. Terima kasih.